lewatnya jalan setapak. Halo sahabat Cirebon Spur Daop 3, kembali lagi bersama saya Sigit Winarto, Kadaop 3 Cirebon. Kali ini kita akan jalan-jalan ke salah satu aset yang dimiliki oleh Daop 3. Yang aset ini aset yang unik. Kenapa? Biasanya aset kereta api itu berupa aset kereta api aktif sama aset kereta api non aktif. Kali ini kita akan membawa teman-teman semua menuju ke aset yang tidak dimiliki oleh Daop yang lain, yakni aset sumber air Cikalahang. Nah, Cikalahang ini adalah daerah kira-kira 25 km dari kota Cirebon. Di sana merupakan sumber mata air yang saat ini dipakai untuk kepentingan kereta api. Dulu sekitar tahun 1933-1937, perusahaan kereta api Belanda namanya Staatspoorwegen sudah merintis untuk membuka saluran air dari Cikalahang menuju ke stasiun Cirebon. Fungsinya apa? Fungsinya memang untuk memenuhi kebutuhan air yang ada di stasiun Cirebon. Dulu kalau teman-teman sekalian tahu, kereta api uap pasti butuh air, dan ternyata airnya dari Cikalahang. Jadi mungkin kondisi air di sekitar Cirebon ini kurang begitu bagus untuk air di lokomotif pada saat itu, sehingga harus mendatangkan air dari Cikalahang menuju sini. Nah, kali ini kita akan lihat aset yang ada di Cikalahang. Ayo. Hai rekan-rekan, kita udah sampai di daerah Cikalahang. Nih lihat nih, ini salah satu contoh air yang mengalir dari kaki gunung Ciremai ini sampai ke kota Cirebon. Luar biasa, airnya banyak banget dan jernih. Pak Bagnis, Pak Eko, cerita Pak Eko. Baik. Gimana kok bisa air yang dari sini bisa sampai ke stasiun Cirebon? Tuh, jadi ini kita sekarang berada di titik tertinggi sumber mata air kita, Pak. Jadi ada dua sumber, ini yang di atas dan satu yang di bawah. Ya. Yang kita gunakan itu yang di bawah. Yang di bawah. Yang di atas ini masih benar-benar murni dari mata air. Mata air. Tuh, jadi dari sumber mata air ini yang ada di bawah itu kita alirkan ke stasiun Cirebon sejauh kurang lebih 25 km, 25 Pak. km. Persis di pinggir jalan yang tadi akses kita ke sini tadi, Pak, lokasi ke sini. Jadi dari sini ke sana itu lewat pipa, lewat pipa bawah. semua. Pipa zaman lama, Pak. Jadi ada pipa besi seperti itu. Dan ini infonya punya PDAM ya? Ini betul, ini reservoirnya. Rekan-rekan ini punya PDAM. Air minum perusahaan daerah air minum untuk Cirebon yang berada di Cikalahang. Kita naik ke atas, kita melihat ke sumber mata airnya. Kayak gimana sih sumber mata air yang ada di sini? Lihat kanan kiri ini luar biasa. Ini air yang dari PDAM aja sampai membludak-bludak gini. Artinya memang sumber airnya kapasitasnya besar sekali. Besar sekali. Luar biasa. Ternyata lewatnya jalan setapak, naik ke atas. Dan kita melewati resapan-resapan air yang betul-betul jernih nih. Dari bawah keluar ke atas. Itu udah kelihatan, Plang. Akhirnya kita sampai di daerah yang secara aset ini milik PT Kereta Api Indonesia Persero. Seperti apa penampakannya? Ayo kita lihat. Dari sana itu sungai. Nah, sungai itu ditangkap, ada reservoir sendiri. Ini ditangkap cekungan ini, mengumpulkan air dari sungai itu. Kemudian cekungan ini baru dialirkan. Oh. Beda lagi, Pak. Jadi dia yang di bawah itu punya sumber lagi sendiri. Nah, ini yang lari ke ada yang keluarga, yang keluarga. Ada yang saluran. Nah, tapi permulaan salurannya ada di mana? Bukan di sini? Yang ke stasiun kita. Yang stasiun kita. Nggak ada, di bawah. Oh, di bawah. Di bawah. Iya, iya. Makanya ini yang belum terkelola dengan baik yang di sini. Ini. Ya. Tapi yang di bawah juga dari sini sumbernya. Ada sumber sendiri, Pak. Ada sumber sendiri. Sumber sendiri dari bawah. Di sini ada prasasti. Ya mudah-mudahan ini benar ya.
prasasti yang dibuat dari zaman Belanda. Tulisannya Anno 1937. Artinya ini dibuat tahun 1937. Dulu perusahaan kereta apinya namanya SS Stadspoorwegen. Airnya jernih banget. Kayaknya kalau diteliti mungkin ini juga bisa menjadi salah satu rujukan bahwasannya airnya mungkin bisa langsung diminum dari bawah. Kayaknya bagus. Oke, sekarang selesai di sumur yang pertama, kita menuju yang kedua, yang lewat pipa. Halo sobat-sobat, ini sudah bersama Asmen dari Aset yang sudah menyatakan bahwa ini sudah sertifikat ya Pak ya? Sudah sertifikat atas nama PT Kereta Api. Luasannya berapa Pak? Luasannya 265 meter persegi. Tuh, berarti sumber ini secara hak milik, sudah hak milik Ya. PT Kereta Api. Sudah kuat. Oke, halo sobat, sekarang kita datang di sumber mata air yang kedua. Tadi kita di atas, sumber mata airnya ngalir dari atas gunung menuju ke suatu reservoir. Nah ini sumber mata airnya gimana Pak Eko? Dari mana Pak Eko? Nih? Jadi ini sumber mata air kita yang kedua Pak. Ini yang kita manfaatkan sampai ke stasiun. Nah ini sumber mata airnya berasal dari bawah tanah. Dari bawah, coba lihat nih teman-teman, dari Itu bawah. ada di tengah kolam. Nah itu, jadi posisinya dia cekung Pak. Cekung. Jadi dia muncul dari bawah. Iya. Dan ini yang kita manfaatkan sampai ke stasiun. Tuh, dan ini kita melalui filter-filter Pak. Jadi Ini? masuk Oh, dulu. airnya nggak langsung ke sana ya, Iya, Pak. tapi Kita dialirin dulu. Filter dulu. Filternya apa? Pasir atau apa ini? Jadi ada batu-batu Pak. Batu-batu. Ya, nanti bisa kita lihat. Tapi ini nggak pakai mesin sama sekali. Gravitasi, Pak. Pakai gravitasi. Gravitasi kan? Artinya kita nggak ngeluarin energi lagi kan Betul. untuk ini kan? Jadi Oke. kalau kita pakai ya ini segini Pak. Iya, iya, iya. Tapi ini nggak akan kering. Ini ngalir terus intinya istilahnya ya. Pak. Betul. Dan kenapa ini nggak terlalu tinggi? Karena memang ngalir Air, airnya. Pak, terpakai distribusi. Begitu kita stop, dia akan naik. Nah, punya tempat airnya meluap, melimpah. Ya sangat bersyukur sekali Pak. Karena kan airnya sampai melimpah gitu. Terus Ya. warga sini tuh memang udah terbiasa dengan air yang banyak gitu Sudah ya. terbiasa Pak. Bahkan Iya. setiap rumah mungkin hampir tiap rumah tuh punya kolam sendiri Pak. Punya kolam sendiri. Dan Iya. si keran airnya mah nggak akan di stopnya, ngalir aja Iya, terus ya. Iya, Iya. Pak. Ngalir terus sama Pak. Iya ya. Gitu. Ini ceritanya di atas sana tuh memang gunung, banyak pohon-pohon gitu. Banyak pohon-pohon Pak. Jadi Misalnya. ya kita berharap terus ya Pak Eko ya, Betul, Pak. di atas tuh dipertahankan, Ya. dilestarikan. Karena dengan pertahanan lestarinya mereka ini akan tetap ada. Betul. Ya kita di rumah kalau nggak ngebor nggak akan dapat air, ya kan? Ini mah terus-terusan ngalir. Betul, Pak. Mau hujan nggak hujan. Kalau halodo kalau kemarau masih tetap ngalir nggak? Ngalir Pak. Ngalir ya? Ngalir, Pak. Masih ini ya, masih berproduksi aja si Masih, airnya. Pak. Ya. Keren. Sobat-sobat, luar biasa. Kita kesini disuguhin sama pribuminya orang Cikalahang yang pegawai kereta api, Pak Maman. Duren lokal tapi rasanya mendunia. Manis banget. Dan the best taste durian yang pernah saya rasakan. Mantap. Oke. Sobat-sobat semua, itulah tadi jalan-jalan kita ngelihat ke sumber mata air di Cikalahang. Dan ini adalah air yang kita kirim ke stasiun Cirebon. Kita lihat ada tangki yang besar, toren yang besar, hampir sebagian besar saluran utamanya dari sini. Semoga air di sini tetap lestari dan keberlangsungan kereta api pun tetap makin baik. Terima kasih semua.